Nah, sekarang ada komunitas lain namanya komunitas penyinyir klepon. Karena klepon lagi dibully tidak Islami. Jadi saya mau memperlihatkan bahwa makanan itu selalu berhubungan dengan persaingan simbol-simbol kebudayaan. Klepon yang berabad-abad jadi di Indonesia itu jadi kue tradisional jajanan pasar yang sangat nikmat, tiba-tiba diberi label yang agamis di situ. Lalu timbul perdebatan panjang. Lalu orang analisis bahwa di belakang klepon itu ada politik segregasi macam-macam. Bahan Indonesia itu tidak masuk. Tentu saja kan gini, ada kecap ABC di Asia Grocery tapi tidak masuk di supermarket. Nah yang ada itu kecap dari Malaysia atau dari Belanda. Yang saya kadang-kadang bertanya bagaimana ya the best way untuk promosikan makanan budaya makanan Indonesia dan juga memberikan kontribusi ekonomi ke Indonesia gitu loh, ke petani-petani kita. Instagram yang paling betul adalah lidah kita sebetulnya, itu Instagram terbaik. Tapi ini ini karena ada culture yang ingin pamer, lalu timbullah semacam ideologi baru yaitu Instagramiologi itu. Instagram. Bagaimana Peti? Saya ingin tahu apa evaluasi Peti terhadap pameran makanan melalui Instagram. Yang mungkin sekali tidak ada hubungannya dengan rasa, tapi menggoda selera hanya karena ditata dengan baik, lalu dia jadi semacam conspicuous consumption itu. Karena kita mau menikmati itu sebagai foto. Ya, buat saya sih Instagram oke-oke aja. Tentu saja Instagram itu adalah social network yang sangat trendy banget, nggak cuma di Indonesia tapi di seluruh dunia. Jadi setiap orang punya hak untuk memuat dan menyebarkan apa saja yang buat dia penting kali ya. Dan salah satu yang sangat trendy itu adalah makanan dan juga travel. Tapi alangkah baiknya kalau kita menggunakan social media apapun untuk menyebarkan sesuatu yang positif dan memberikan inspirasi demi kebaikan dunia dan untuk semua umat manusia di dunia di mana aja. Dan jadi ya gitulah, kita kayaknya lagi di masa yang we question everything, ya nggak sih? Apalagi dengan pandemik ini. During this pandemic ada dua hal yang sangat penting mungkin ya, the most important things. Makanan dan kesehatan kita itu kan berhubungan sangat erat sekali ya. Dan makanan itu kan bersumber dari sebenarnya pertanian. Nah, untuk kedepannya apakah food security untuk semua negara secure? Ya kan, sekarang ini karena di Inggris lagi banyak debat untuk itu soalnya dengan apa food security. Bagaimana satu negara tuh bisa mempunyai cukup makanan untuk rakyatnya. Apalagi di Inggris ini lagi Brexit, ada deal Brexit yang harus selesai dalam beberapa bulan ke depan. Jadi sangat menarik mau ngomongin makanan, dan of course di Instagram itu ya cuman the artistic side kali ya, tapi untuk mendapatkan real taste atau real history. Nah, buat saya juga makanan itu adalah budaya dari satu daerah atau satu bangsa. And in the last 15 years atau more, 17 years, sejak berkecimpung di makanan, I learned a lot. Saya belajar banyak mengenai sejarah satu daerah, satu bangsa, malah sejarah dunia. Karena in the end of the day, makanan dunia itu berhubungan lewat rempah-rempah. Iya kan? Oke, saya tertarik soal sejarah makanan itu. Satu waktu saya jadi juri di juri cerpen Kompas itu. Lalu saya baca satu
cerpen namanya pakai bahasa Manado smokol. Oh, smokol itu artinya sarapan itu. Iya. Ya. Penulisnya orang Ternate, Nukila. Dia saya menangkan itu karena dia berhasil untuk memperlihatkan hubungan antara makanan dan kerakusan, hubungan antara makanan dan penundaan gairah itu. Jadi betul-betul ada sense political philosophy di dalam cerpennya itu. Lalu saya terangkan di dalam pengantar buku, karena saya mesti tulis pengantar untuk memberi alasan kenapa dia menang. Saya ingat di dalam sejarah kuliner klasik, ada orang yang namanya Petronius. Dia itu adalah chefnya Kaisar Nero di Roma itu. Dan saya lupa nama makanan kegemaran Nero. Jadi Nero itu punya satu makanan favorit yang menunya itu 30 halaman. Masaknya itu, ya itu. Jadi dia mesti masak itu kira-kira 2 minggu tuh, pelan-pelan. Jadi saya bayangkan bagaimana orang menahan selera seperti Nero, yang chefnya mesti beritahu bahwa ya saya memasak nanti kira-kira 2 minggu lagi baru selesai, karena dia mesti cicil setiap bagian kecil dari bahan itu, dia mesti buka pelan-pelan di buku di dalam 30 halaman. Jadi satu makanan itu apa istilahnya, buku panduannya itu ada 30 halaman. Jadi serumit itu bayangan kita. Nah sekarang kita bayangkan kita bisa dapat makanan hanya dengan dalam 10 menit Gojek tiba di depan rumah kita. That's lovely. That's miracle, ya. Yeah. Dan lalu kemudian isi dari pesanan online itu kita foto lalu beredar secepat-cepatnya. Jadi kita bayangkan antara art dalam cooking dengan speedism, dengan ideologi kecepatan di dalam mengkonsumsi. Nah, Patty tentu punya semacam pengalaman unik dengan cerita orang atau menemukan bagaimana orang secepat-cepatnya ingin merasakan sensasi dari rasa yang radikal, tapi sebetulnya yang radikal itu selalu hanya bisa kita peroleh di dalam proses yang panjang itu. Sama seperti revolusi, nggak bisa tiba-tiba orang bikin revolusi ada perangkat yang panjang gitu. Nah itu problem kita kan, kita ingin jadi speedism di dalam memamerkan konsumsi, padahal kita tahu bahwa chef itu tergantung pada bahan yang disediakan petani. Petani tergantung pada polisi pemerintah tentang food security. Demikian algoritma itu bekerja. Jadi dari awal sebetulnya kita tahu bahwa yang ada di usus kita itu juga ditentukan oleh kebijakan negara. Itu kalau negara salah bikin kebijakan, maka apa yang ada di dapur itu tidak mungkin menghasilkan keindahan tata boga, dan lebih parah lagi tidak mungkin menghasilkan kesehatan pencernaan itu. Saya kira itu komentar tentang sejarah. Silahkan siapa yang mau terusin, yang ingin tambahkan sesuatu pada pengalaman-pengalaman unik dalam sejarah kuliner peradaban. Kalau saya mungkin kalau lihat dari konteks makanan Indonesia itu sejarahnya kan luar biasa banget dalam hal pengaruh yang menciptakan makanan Indonesia sekarang, dan tentu saja makanan daerah. Karena makanan daerah di Indonesia, di masing-masing daerah Indonesia tercipta sekarang karena banyak sejarah yang terjadi ratusan tahun yang lalu. Satu contoh, mungkin kalau kita lihat makanan Indonesia yang paling banyak rempahnya tuh di Sumatera, padahal cengkeh dan pala itu di pusatnya atau tempatnya ada di Spice Island, adanya di Banda, Pulau Banda, dan di Ternate. Maluku. Tapi makanan di Maluku tidak banyak spicy. Itu dikarenakan karena tentu saja pedagang dari Arab, dari India, dari Cina mendarat di Sumatera. Jadi menggunakan pelabuhan-pelabuhan besar di sana untuk
berdagang, dan tentu saja mereka membawa membawa makanan dari negara mereka, dan terjadilah fusion makanan antara bahan Indonesia sama bahan-bahan yang dari sana juga, ya kan? Dan tentu saja kecap kan sebenarnya dibawa dari Cina ke Indonesia, atau rempah yang lain kayak cumin, adas manis, atau bunga lawang, itu nggak indigenous Indonesia. Jadi rempah itu juga sebenarnya harus dimengerti bahwa ada yang benar-benar asli Indonesia, kayak cengkeh sama pala itu benar-benar asli Indonesia. Cabai itu enggak loh. Cabai itu dibawa Portugis sama Spanyol ke Indonesia, tetapi sekarang cabai itu yang menjadi primadona rempah Indonesia, bukan lagi cengkeh sama pala loh. Kan gini, kalau kita lihat makanan sehari-hari, kita perlu cabai karena untuk sambal, ya kan? That is rich banget sejarah makanan untuk Indonesia, karena pengaruhnya dari berbagai negara, dan karena kita yang memiliki cengkeh sama pala awal-awalnya, kita juga memberikan kontribusi ke makanan di dunia lewat racikan dari masing-masing negara juga. Cina punya five spice, itu harus pakai cengkeh atau pala. Di Eropa perlu spekulas, perlu cengkeh dan pala. Di mana lagi ya? Di India garam masala itu harus perlu pakai cengkeh dan pala. Nah, itu kan sejarah yang saling bersilang, yang saya pikir amazing banget. Buat saya itu sebagai seorang penulis makanan dan chef, saya bilang, wow, Indonesia tuh peranannya luar biasa banget. Kalau nggak ada pala sama cengkeh, nggak ada tuh makanan di dunia, karena spekulat. Iya, spekulat itu kan. Jadi kenangan saya tentang spekulat itu karena ibu saya yang bikin tuh. Jadi ya, betul. Rasa rempah yang tajam itu yang membekas. Tapi kalau sekarang orang tawarin, saya bisa pastikan bahwa itu bahannya pasti artificial itu kan. Jadi selalu yang otentik itu kemudian orang jadikan dasar untuk menilai bahwa pada akhirnya yang kita sebut sebagai keunikan dari bahan itu, dari kue misalnya, itu tidak bisa digantikan oleh industri kue. Jadi kue itu jadi ergonomik, seolah-olah dia hanya fit and proper dengan pengalaman unik kita di masa lalu itu. Nah itu kemudian yang membuat sekarang orang berlomba-lomba untuk buka kafe dengan nama yang sama, misalnya tiba-tiba di Jawa Barat Poffertjes itu, tapi gulanya tuh lain, nggak ada semacam apa ya, kan dulu kan Poffertjes tuh ada rasa kayu manisnya tuh, gulanya dicampur sedikit, ada vanila mungkin, tapi sekarang dia tetap cuman manis aja gitu, jadi hanya sekedar manis Poffertjes itu, sehingga orang akhirnya mesti cari kemana nyari yang unik. Sama tadi kelapa tart itu kalau nggak ada rasa remnya itu kayak manis biasa kan. Kan orang Manado kelapa tart itu mesti ada rasa apa namanya rem, rasa yang ada sedikit alkohol di situ yang kemudian mix dengan air kelapanya. Jadi standar kelapa tart begitu dalam pengalaman saya. Nah, saya coba balik sedikit pada soal sejarah tadi. Seringkali orang menganggap bahwa apa yang kita sajikan di depan tamu itu menunjukkan tingkat keakraban berbangsa kita tuh. Jadi orang anggap kalau makanan kita bervariasi itu artinya kita sering menerima tamu yang bervariasi juga tuh, bukan itu aja tuh. Makanan Chinese, Cina bervariasi itu karena mungkin dia kerajaan yang lama yang punya tradisi untuk menjamu tamu-tamu raja, jadi diplomasi selalu menghasilkan inovasi di dalam makanan. Jadi hubungan antara makanan dan diplomasi. Patty punya pengalaman dengan
soal-soal semacam ini, bahwa dibutuhkan inovasi untuk merawat relasi bisnis, relasi politik, atau ada tuan rumah misalnya pesan, Peti tolong buatkan sesuatu yang seperti ini karena tamu saya adalah favoritnya begini. Jadi si tuan rumah tahu bahwa sensasi makanan itu akan memuluskan bisnis, sensasi minuman akan memuluskan politik. Jadi di dalam makanan selalu ada yang politis, gitu. Kira-kira begitu poinnya. Silakan Betty. Oke. Sering ya, malah role saya yaitu karena dengan tidak punya restoran, kerjaan saya diminta oleh satu resort atau satu hotel atau restoran untuk menciptakan satu acara, bisa satu malam aja atau 2 malam atau seminggu dengan tema khusus, dengan tema Indonesia ya, selalu dengan tema Indonesia. Dan selalu tentu saja harus punya temanya apa gitu ya. Mungkin dengan Spice Connection. Jadi benar-benar cerita dari Indonesia itu apa, dan ya bisa lah dibuat satu kayak storytelling ya sebenarnya. Karena sekarang ini emang trendy banget. Sebelum COVID itu, sebelum pandemik, sangat sangat besar ya, chef yang punya restoran aja bisa traveling kemana untuk menceritakan culinary journey-nya atau nggak kreativitinya. Jadi benar-benar orang tuh benar-benar dibawa ke satu suasana, momen ya, satu saat bagaimana orang itu bisa menikmati makanan dengan cerita chef itu sendiri. Yang chefnya tentu saja nggak perlu di dapur lagi. Maksudnya gini, kan timnya untuk serving ya udah ada, tapi the chef yang membuat akhirnya menceritakan dengan cara kayak storytelling yang bilang saya menciptakan ini karena saya ingat my grandmother atau oma atau gini-gini. Jadi storytelling is important, dan tentu saja kalau mau ngomongin diplomasi sih emang penting ya buat saya bagaimana kita mau mempromosikan budaya kita di luar negeri dengan harapan kita bisa menjadi contoh yang baik di dunia, iya nggak sih? Iya nggak? Jadi role-nya kita mau apa sih? Sama lah kayak seorang chef, kita role-nya mau chef yang biasa-biasa aja atau mau apa ya? Mau buat mau menciptakan audience yang lebih banyak gitu loh. Jadi kalau diplomasi sih, saya sering banget buat di London juga untuk buat event dengan ya adalah beberapa orang penting yang maksudnya, dan dia karena seneng art jadi buatnya di kayak satu art foundation gitu ya. Dan yang diundang juga is amazing, orang-orang yang seneng art juga. Tapi disajikan makanan Manado atau dengan makanan let's say makanan Maluku dengan tuna gohu, itu tuna gohu kayak ceviche, jadi tuna mentah dengan cuma cabai sama lemon wangi, dan mereka terheran-heran, wow ini enak banget gitu loh. Jadi tapi paling enggak itulah orang yang mau membuat bisnis pun makanan itu sangat penting, ya nggak? Lihat aja di Jakarta, orang mau berbisnis pasti juga ada lunch meeting, ada dinner meeting, ada ini. Dengan makanan malah mungkin bisnisnya lebih smooth kali ya, lebih gampang untuk bertukar pikiran dan akhirnya dapat deal gitu. I think jadi udah nggak rahasia lah. Kalau dining itu makan juga itu part of business, ya nggak sih? Iya. Iya. Gohu ikan itu kan sashimi Ternate. Ya, betul, sashimi-nya Indonesia atau ceviche-nya Peruvian gitu. Nah, di Batak juga kan ada. Naniura. Ikan mas. Naniura kan? Bener. Naniura, iya. Hanya dimatangkan dengan asam jeruk dan garam. Garam. Ya. Oke, siapa mau tambahin percakapan malam ini? Wiwi, silakan. Feli. Iya, tadi bicara mengenai sejarah ya, cerita tentang rempah-rempah. Saya pernah baca bahwa sebuah buku masak
di Eropa itu bisa merubah sejarah. Jadi buku masak itu di situ banyak, tentunya banyak menu-menu ya, menu masakan ya. Dan kebanyakan masakan itu bumbunya adalah rempah-rempah. Sebelumnya rempah-rempah tidak digunakan sebagai penyedap makanan. Jadi maksudnya di sini adalah sebuah buku masak bisa merubah sejarah. Artinya merubah sejarah mungkin jadi orang mencari rempah-rempah. Tadi Patty juga cerita ya mengenai rempah-rempah sampai ke Indonesia. Nah, kayaknya asal muasalnya di situ tuh. Jadi ada ada buku masak, kemudian rempah-rempah susah dicari di Eropa. Kalau nggak salah itu sekitar abad ke-13 ya. Sehingga harga rempah-rempah itu harganya lebih tinggi dari emas pada saat itu. Nah, lebih tinggi dari emas sehingga orang-orang pada saat itu pusat perdagangan di Konstantinopel ya. Jadi mereka mencari alternatif sehingga mereka lari ke Nusantara. Lari ke Nusantara pada berebut ya, waktu itu udah Vasco da Gama sama Marco Polo dan lain-lain. Bahkan mereka juga banyak yang anak buahnya banyak yang mati karena mencari rempah-rempah. Jadi begitu sebuah buku masak tuh bisa menciptakan sejarah, intinya sih gitu. Mungkin Patty bisa lebih cerita lebih banyak lagi, atau Mas Rocky mungkin mengenai sesuatu yang simple gitu bisa merubah sejarah atau bisa menciptakan sejarah gitu. Iya, selalu ada demand terhadap sesuatu yang langka, substantif gitu, karena konsumsi kan substantif dan orang bisa berperang karena soal selera. Saya kira di dalam sejarah dunia perkelahian antar manusia juga dimulai memperkelahikan basic needs, yaitu makanan itu. Dan itu kemudian berlanjut masuk di dalam kultur modern, yaitu saling berebut image tentang makanan pada akhirnya. Sampai sekarang yang terjadi ratusan tahun lalu itu yang diceritakan Wiwi tadi juga berlangsung sekarang. Tetapi dengan modus yang lebih hegemonik. Sekarang semua orang di Jakarta misalnya itu pagi-pagi itu berebut nyari bagel. Yang sebetulnya sekedar tepung yang direbus terus dikasih bumbu sedikit-sedikit. Tetapi karena kesan kalau pagi-pagi bagel sarapannya itu seolah-olah ada di New York gitu kan. Lalu sekarang orang berebut pesan yang disebut roti Korea, apa namanya itu, ya roti kukus Korea yang ada keju yang meleleh segala macam itu. Jadi sebetulnya perebutan selera itu berlangsung sekarang di dalam bentuk yang lebih sublim. Dan tentu Korea akan mengeksploitasi itu menjadi soft power, kekuatan budaya. Jadi hasil dari dapur Korea itu menjadi kekuatan budaya di kita. Hasil dari dapur kafe Yahudi di New York masuk ke Kemang jadi kekuatan budaya, sehingga orang menganggap bahwa roti Korea dan roti Yahudi itu, bagel itu, itulah penanda dari komunitas. Jadi komunitas penikmat bagel, penikmat roti Korea itu. Nah, sekarang ada komunitas lain namanya komunitas penyinyir klepon. Karena klepon lagi dibully tidak Islami. Jadi saya mau memperlihatkan bahwa makanan itu selalu berhubungan dengan persaingan simbol-simbol kebudayaan. Klepon yang berabad-abad jadi di Indonesia itu jadi kue tradisional, jajanan pasar yang sangat nikmat, tiba-tiba diberi label yang agamis di situ. Lalu timbul perdebatan panjang. Lalu orang analisis bahwa di belakang klepon itu ada politik segregasi macam-macam itu. Sebetulnya di dalam sejarah dunia juga pernah terjadi, kalau kita bilang pesan croissant itu. Kan croissant itu bentuknya kayak bulan sabit kan. Yang dulu sebetulnya dalam sejarah itu pada waktu mungkin abad 14 tentara Ottoman dari Turki itu menyerang Austria.
pada waktu malam hari tentara Turki itu membongkar gudang bawah tanah, tembok bawah tanah dari Austria untuk menerobos masuk ke Austria. Kebetulan pada malam itu chef Austria lagi bikin roti, sehingga terasa terganggu, kok ada orang ketok-ketok fondasi di bawah. Akhirnya ketahuan bahwa itu ada tentara Turki. Lalu diusirlah tentara Turki ini dan dikalahkan oleh tentara Austria dengan bantuan beberapa negara di sekitar situ. Sehingga Turki kalah dengan Austria dalam peperangan. Nah, untuk merayakan kemenangan tentara Austria, maka tukang roti ini bikin roti yang berbentuk seperti bendera Turki, yaitu bulan sabit. Itu yang disebut croissant sebetulnya kan. Itu untuk mengolok-olok bahwa kami menang karena itu bendera kalian kami bikinin kue terus kami makan. Jadi memakan bendera musuh kan. Jadi simbol itu sampai sekarang tumbuh. Walaupun sekarang orang anggap croissant itu adalah punya orang Perancis. Enggak. Di dalam sejarah croissant itu mulainya Austria. Kemudian dibikin lebih unik atau lebih punya rasa dibandingkan dengan yang ada di Austria mungkin. Jadi itu saya kira sejarahnya. Di Inggris saya kira croissant nggak ada rasa kan. Itu plain aja sebetulnya kan. Iya sih. Iya itu. Nah di kita jadi lain. Jadi saya kira itu yang Wiwi tadi betul mengingatkan kita bahwa makanan itu selalu ada hubungannya dengan kesejarahan sebuah bangsa itu. Silakan Patty yang tadi berupaya untuk membawa kita pada satu pengertian baru tentang fungsi dari dapur di dalam kehidupan peradaban lintas benua yang dia alami hari ini. Oke, Patty terus. Oke. Buat saya yang menarik gini loh, karena makanan kita sangat beragam dan juga sebenarnya kita juga sharing culinary heritage itu dengan negara lain, ya kan? Jadi banyak makanan kita yang karena kita ada peranakan juga, kita juga masakan Melayunya juga banyak. Dan sebenarnya yang menarik yang saya lihat ya dari karena saya sekarang tinggal di Inggris, banyak banget makanan Indonesia, bahan Indonesia yang ada di supermarket di Inggris, tapi semuanya tidak ada made in Indonesia. Adanya made in Holland, made in England atau enggak made in Malaysia. Nah, gimana itu yang di kios-kios Asia apa namanya Asia Shop apa itu kan banyak kios-kios bukan? Iya, enggak, tapi ini di supermarket. Oke. Saya pikir ini emang toko Asia banyak, tetapi kesannya itu toko Asia untuk orang Asia aja, yang orang Inggris tidak ke situ. Sedangkan kalau supermarket besar atau supermarket yang biasa orang belanja tuh belum terlalu banyak gitu loh. Maksudnya bahan Indonesia itu tidak masuk. Tentu saja kan gini, ada kecap ABC di Asia Grocery, tapi tidak masuk di supermarket. Nah, yang ada itu kecap dari Malaysia atau dari Belanda. Yang saya kadang-kadang bertanya, bagaimana ya the best way untuk promosikan budaya makan Indonesia dan juga memberikan kontribusi ekonomi ke Indonesia gitu loh, ke petani-petani kita. Itu yang saya selalu. Dan nggak cuma buat saya aja, banyak chef, banyak even masyarakat luas merasa kok makanan Indonesia nggak terkenal ya, padahal udah terkenal, udah banyak yang tahu kok. Kalau di sini banyak banget makanan Indonesia, mau sate, mau bahan-bahannya ya gampang gitu loh, bahan-bahannya ada. Saya mau beli serai, saya mau beli kunyit segar atau macam semuanya ada, tapi lewat supplier yang dia dibawa dari Thailand ke Inggris. Jadi, nah itulah maksud saya pikir, karena buat saya Indonesia sangat kaya dengan rempah, tapi kita belum ada brand Indonesia yang bisa dilihat secara nyata lah gitu. Ada sih bahan Indonesia di Asia Grocery, cuman belum masuk ke supermarket yang untuk khalayak umum gitu.